Kau mencari mati. Bajingan, kau berani memukulku. Pergi, bunuh dia. Ya Tuhan! Tuan Muda Wang luar biasa. Ya Tuhan! Kampungan, kau tunggu saja. Sepupuku adalah manajer di sini. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Baiklah. Suruh dia datang. Tuan Muda Wang, apa kau gila? Ini Shanghai, dan kau tidak familiar dengan tempat ini. Banyak hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Kau telah menyebabkan masalah besar hari ini. Kita harus segera pergi. Ya, Tuan Muda Wang, ayo cepat pergi. Halo? Hei sepupu. Aku dipukuli. Di barmu. Ya. Panggil semua pengawal ke sini. Aku akan membuatnya mati. Siapa itu? Membuat masalah di Royal No 1? Li Sheng. Sepupu. Ini si kampungan ini. Cepat lumpuhkan dia. Dan kemudian lucuti pakaian dari para pramugari ini. Kakak, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Muda Wang yang memulainya. Kami hanya teman biasa. Tepat sekali, tepat sekali. Kami baru saja bertemu. Kami hanya teman biasa. Bangun, cepat. Sekarang sudah sampai seperti ini. Memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Paling buruk, kita akan panggil polisi. Seret mereka keluar. Dan lucuti mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Astaga. Siapa yang resletingnya tidak tertutup? Sampai kau muncul? Aku memberitahumu. Tidak peduli latar belakang apapun yang kau miliki. Di Royal No 1, jangan berani-beraninya bertindak liar. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan sangat tidak wajar. Kau adalah manajer di sini, Li Sheng, bukan? Tunggu. Halo. Hei Long. Aku di Royal No 1, di kamar pribadi Hall of Longevity. Aku memberimu 1 menit. Segera kemari. Hei Long yang kau bicarakan. Apakah kau merujuk pada Tuan Long kita di sini? Ada apa, Tuan Long? Dia hanya anjingku. Kau pura-pura jadi apa? Saudara-saudara, cincang dia sampai mati. Berhenti. Tuan Long, kenapa Anda di sini? Hei, bajingan kecil ini, baru saja berbicara tidak sopan padamu. Kau berandal. Hei Long. Kau bodoh buta. Maaf kami tak menyambut Anda dengan layak. Kami memohon pengampunan Tuan Muda. Tuan Muda. Anda adalah pemilik Royal No 1, pemegang saham utama di balik layar. Tuan Muda Grup Kianda. Wang Ximing. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Wang. Astaga, Tuan Muda. Tuan Muda, ampuni hidupku. Saya gagal mengenali orang hebat. Hamba yang rendah ini pantas mati. Hei Long. Ayahku menyerahkan Royal No 1 kepadamu untuk dikelola. Beginikah caramu mengelolanya? Menyalahgunakan kekuasaanmu dan mengabaikan nyawa manusia. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Tuan Muda, mohon maafkan saya. Hamba yang rendah ini tidak kompeten dalam manajemen. Pengawal. Seret 2 orang ini. Keluar. Patahkan kaki mereka. Dan buang mereka ke jalan. Ya. Tuan Muda. Tuan Muda, ampuni hidup kami. Tuan Muda. Tuan Muda. Menurut Anda, apakah gadis ini cukup? Apakah Anda ingin saya membantu Anda memanggil selusin lagi? Di sini, kami punya, baik perawat maupun polisi. Aku akan mengurusmu nanti. Pergi sana. Jangan menunda keberangkatan Tuan Muda ini. Tuan Muda Wang nakal sekali. Jelas sekali, dia adalah bos Royal nomor 1, tapi dia membuat kami para saudari. Semua gemetar ketakutan. Tidak mungkin, dia harus dihukum minuman denda. Baiklah. Minuman denda tidak masalah. Tapi, kita harus minum bersulang-silang. Tuan Muda Wang, kami baru saja bertemu baru-baru ini. Aku tidak mau terburu-buru dulu. Bermain jual mahal denganku. Trik itu terhadap seorang Taipan
adalah permainan anak-anak. Baiklah. Aku menghargai pilihanmu. Minggir. Tuan Muda Wang, minum punyaku, minum punyaku. Kalian semua. Sungguh tercela. Aku duluan, minum denganku. Astaga, sayang. Hari ini jelas wilayahmu. Tuan Muda Wang, ikan besar ini adalah mangsamu. Apa kau akan membiarkan mereka memilikinya begitu saja? Sekumpulan bajingan. Meskipun Tuan Muda Wang memberikannya kepada mereka, mereka tidak sanggup. Aku pergi. Astaga, aneh. Pria luar biasa, seperti Tuan Muda Wang, taipan multi-jutawan. Wanita macam apa yang belum pernah dia lihat? Jika kau jual mahal padanya, itu bagus untuk menipu para gelandangan itu, tapi tidak dengannya. Jika kau bermain seperti itu dengannya, bukankah itu sama saja mencari mati? Bagaimanapun, aku tidak akan menjadi barang murahan. Apa kau benar-benar pergi? Kau sahabat terbaikku. Kau pergi atau tidak? Kenapa pergi? Jika kau benar-benar pergi, kalau begitu aku akan mengejarnya. Tuan Muda Wang, aku di sini. Tuan Muda Wang, minum punyaku, hanya satu teguk. Apa yang kalian lakukan? Akulah yang diundang Tuan Muda Wang. Kenapa kalian memamerkan diri? Apa kalian tidak punya malu? Apa yang kau katakan, Kau sendiri yang bilang bahwa dengan Tuan Muda Wang kau hanya teman biasa. Benar, gadis-gadis, tepat sekali. Kalian baru bertemu hari ini. Kau bukan pacarnya. Apa salahnya bertemu hari ini? Bertemu hari ini. Dia tetap orang yang kubawa. Kalian semua. Kalian beberapa orang ini semua menumpang padaku. Keluar, kalian semua. Keluar. Bukankah kau baru saja bilang, kau tidak ingin hubungan kita berkembang terlalu cepat? Ya, sekarang menurutku terlalu lambat. Apa itu tidak diizinkan? Keluar, kalian semua. Keluar, keluar. Kau juga keluar. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Kau sendiri baru saja bilang tidak. Baiklah. Kalian semua, pergi. Hei, Tuan Muda Wang. Keluar. Astaga. Siming. Tadi itu semua salahku. Maukah kau memaafkanku? Terlalu bising di sini. Ikut aku ke hotel. Halo, Kapten Wang. Aku adalah pramugari. Malam ini, penerbangan malam ini akan dilayani olehku sepenuhnya. Aku ingin tahu, bagaimana kemampuan pilotmu? Apa kau lebih suka penerbangan jarak jauh? Atau kecepatan dan gairah? Astaga. Kalau begitu, kau sebaiknya pasang sabuk pengamanmu. Pesawat kapten ini akan segera lepas landas. Kehidupan seorang chaebol benar-benar dekaden. Tidak heran di zaman kuno, begitu banyak kaisar meninggal muda. Sudah bangun? Apa rencananya hari ini? Ini kartu hitam tak terbatas milikku. Belanjakan sesukamu. Untuk beberapa hari ke depan, aku akan cukup sibuk. Ketika aku luang, aku akan menghubungimu. Siming, kau baru saja selesai tidur, dan kau sudah mau mencampakkanku. Sama sekali tidak. Pria Anda punya hal penting untuk dilakukan. Jadilah baik. Ayar, kau harus menegakkan keadilan untukku. Pacar baruku direbut oleh Wang Siming. Dia bahkan hampir menenggelamkanku. Kakakmu selalu berhati lembut. Apa kamu melakukan kesalahan? Ayah, kau terlalu pilih kasih. Tuan tua, Anda benar-benar perlu mengekang. Wang Siming, dia benar-benar semakin tidak terkendali. Dia sama sekali tidak menghargai kami, ibu dan anak. Baru saja, dia bahkan... Apa? Ibu Tiri, kau terlalu membela orangmu sendiri, meskipun dia putra kandungmu. Kau tidak mungkin bisa memutarbalikkan yang benar dari yang salah. Kau... Siming, apa sebenarnya yang terjadi? Adikku baru-baru ini punya pacar. Dia seorang mata duitan. Aku hanya menggunakan 1 juta.
untuk sedikit mengujinya, dan dia menunjukkan warna aslinya. Aku melakukan semua ini karena cinta dan perhatian untuk adikku. Dia masih muda. Aku takut dia akan ditipu oleh seorang wanita. Itulah mengapa aku mementaskan drama ini. Adik, untuk 1 juta, seorang wanita yang akan mengkhianatimu. Apa yang perlu disayangkan? Kau bicara omong kosong. Aku sudah mengusir wanita itu. Adik, di masa depan, jangan pernah membawa wanita murahan seperti itu ke keluarga Wang lagi, agar dia tidak mengotori lantai konglomerat. Kamu melakukan hal yang benar. Xiao, cepat berterima kasih kepada kakakmu. Aku. Terima kasih, kakak sulung. Sudah mengurus pacarku untukku. Hai. Kita semua bersaudara. Mengapa harus sungkan? Adik. Aku sudah mengujinya untukmu. Pacarmu sangat basah. Kau. Aku didiagnosis kanker. Aku takut waktuku hampir habis. Aku memanggil kalian ke sini hari ini, karena aku ingin mendengar pikiran kalian, kalian berdua bersaudara. Jika kamu menjadi pewaris keluarga, bagaimana kamu akan mengelola perusahaan? Ayah, jika aku menjadi pewaris keluarga, aku akan mengalihkan semua dana dari industri ponsel ke real estate. Dalam setahun, aku jamin akan melipat gandakan nilai pasar Kianda. Pasar properti sudah menjadi gelembung. Masuk sekarang. Akan bunuh diri. Siming, apa pendapatmu? Untuk melipat gandakan nilai pasar Kianda. Mengapa butuh waktu setahun? Jika saya yang mengurus Kianda, Seminggu saja sudah cukup. And narrated by M Media. Kakak sulungku sayang. Apakah kau sudah gila? Nilai pasar Kianda saat ini adalah 50 miliar. Kau bisa melipat gandakan nilai pasarnya dalam seminggu? adik kecil. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam seminggu. Jika saya tidak melipat gandakan nilai pasar Kianda, saya akan secara sukarela melepaskan hak waris saya dan pergi tanpa apa-apa. Tapi jika saya berhasil, lalu bagaimana? Jika kau berhasil, aku akan mentransfer semua real estate perusahaan di bawah namaku kepadamu. Baik. Setuju. Bagus. Siming, karena kamu sangat percaya diri, maka untuk minggu depan, kamu akan menjadi ketua pelaksana. Aku akan menugaskanmu seorang asisten untuk sepenuhnya mendukung pekerjaanmu. Terima kasih, Ayah. Kakak sulungku sayang. Menghasilkan 50 miliar dalam 7 hari. Aku ingin melihat bagaimana kau akan berakhir. Sekarang Desember 2019. 7 hari sudah cukup. Grup Kianda. Baiji. Setengah jam yang lalu. Ini 100.000 yuan. Ambil ini untuk pengobatan kakakmu. Terima kasih, Tuan Muda kedua. Apa? Awasi kakakku baik-baik. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Para wanita dari keluarga Chaebol, masing-masing benar-benar luar biasa. Dalam hidup ini, saya akan menggunakan identitas saya sebagai Chaebol untuk menaklukkan mereka satu persatu. Selamat siang, Tuan Muda. Nama saya Maiji. Saya adalah sekretaris pribadi yang diatur oleh Tuan Besar untuk berada di sisi Anda. Jadwal Anda hari ini adalah pukul 10 pagi. Anda akan bertemu dengan Ketua Ma dari Penguin. Pukul 11 pagi. Anda ada janji dengan Monadong dari Grey.
Siang hari, Anda akan makan siang dengan Ketua Song dari Nonga Sangkuan. Pukul 3 sore, Anda ada janji dengan Tuan Kota Jiangcheng untuk bermain golf. Pukul 4 sore. Apa? Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Hei, Bai Jikan. Saya adalah ketua grup Kianda. Jadwal saya tidak perlu diatur orang lain. Apa itu sekretaris pribadi? Apakah kamu mengerti? Itu berarti mulai sekarang. Waktu, tubuh, dan jiwamu. Semuanya milikku. Mengerti? baik. Sangat bagus. Saya dengar adikmu menderita leukemia. Ini 1 juta yuan. Mengenai rumah sakit, saya sudah membuat pengaturan. Adikmu akan menjadi yang pertama menerima transplantasi sumsum tulang. Terima kasih, Tuan muda. Ingat, prinsip bekerja untuk cabang adalah tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan, tidak ada kebocoran. Bisakah saya mempercayaimu? Baiji bersedia melayani Tuan muda. Meskipun itu berarti mati 10.000 kali. Bagus. Mulai sekarang, saya akan mengajarimu. Bagaimana dalam seminggu? Menghasilkan 50 miliar. 1 minggu kemudian. Sayangku, tuan muda ini sangat merindukanmu. Cepat, biarkan tuan muda ini menciummu. Tuan muda kedua, tolong bersikaplah yang baik. Saya milik Tuan muda. Apel. Kau baru beberapa hari bersama kakakku, dan kau sudah berubah pikiran. Apel. Tidak. Tuan muda kedua, hal-hal yang Anda perintahkan untuk saya lakukan, sudah saya lakukan. Saya hanya takut Tuan muda akan melihat, dan itu akan memengaruhi rencana Anda, Tuan muda kedua. Bagus kalau kau tahu. Seminggu terakhir ini, apa yang dia suruh kau lakukan? Apel. Tidak banyak. Hanya saja dia menghabiskan puluhan miliar untuk mengakuisisi lebih dari 1.000 pabrik bobrok. Saya juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pabrik bobrok, akhir-akhir ini, industri, sudah lama janut, dan dia masih mengakuisisi pabrik-pabrik bobrok itu. Hari ini akan menjadi kehancurannya. Sayang sekali. Investasi 10 miliar itu. Tuan muda kedua, jika Anda tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Baiji, kakakku pasti mati malam ini. Dia pasti akan melibatkanmu. Kenapa kau tidak sekarang? Datang bersamaku, aku janji. Begitu aku menjadi pewaris keluarga, aku akan segera menikahimu. Lepaskan saya. Tuan muda kedua, tolong. Tuan muda, Beraninya kamu menyentuh wanitaku? Saya rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Wanitamu? Wang Ximing. Kau sebaiknya urus dirimu sendiri. Batas waktu 7 hari sudah hampir tiba. Aku ingin melihat bagaimana kau mati malam ini. Baiji, kamu baik-baik saja. Tuan muda, rapat dewan hari ini. Apakah Anda benar-benar yakin? Jangan khawatir. Bajingan, 10 miliar. Pabrik-pabrik bobrok itu sudah diambang kebangkrutan. Kamu malah membelinya kembali dengan harga tinggi. Ximing, otakmu dimakan anjing. Ayah. Ayah harus percaya penilaian saya. Tuan, Ximing, dia juga tidak rugi apa-apa. Setidaknya, dia mengumpulkan lebih dari 1.000 pabrik yang bobrok dan puluhan ribu para pekerja yang menunggu untuk diberi makan. Tepat sekali. Aku sudah menghitungnya untuk kakak sulung. Lebih dari 1.000 pabrik telah mengumpulkan 12 miliar item barang. Ini diperkirakan akan terjual sampai tahun 2030 kan? Apel.
Dan bahkan, jika semuanya terjual habis, dengan harga pasar, menghitung 2 mao per item, itu hanya akan terjual sekitar 24 miliar. Kerugian bersih 76 miliar. Rugi 76 miliar hanya dalam 1 minggu. Kakak sulung, dalam hal kecepatan menghamburkan uang, kau lebih cepat dari roket. Siming, aku menuntut penjelasan darimu. Ayah. Sekarang seluruh industri telah dimonopoli oleh keluarga Wang kita. Selain itu, saya juga membuat semua pekerja bekerja lembur untuk memproduksi. Selama kita memiliki cukup barang di tangan, apalagi 50 miliar, bahkan 100 miliar, tidak akan menjadi masalah. Dasar bodoh. Orang tua. Anak tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah. Ayah harus percaya saya. Semakin banyak kita menumpuk, semakin banyak kita menghasilkan. Dasar pemboros tidak berguna. Aku pasti buta. Aku tidak punya anak sepertimu. Hentikan produksi segera. Pengacara, Ketua, buat surat wasiat. Aku ingin menendang anak tidak tahu berterima kasih ini keluar dari keluarga Wan. Tuan, Anda tidak boleh mati. Anda belum mengumumkan ahli waris harta warisan Anda. Serahkan semua warisan kepada. Serahkan kepada. Pengacara, catat cepat. Tuan, kepada siapa warisan itu ditinggalkan? Apakah itu Xiao? Serahkan pada putra kedua Kan. Orang tua, cepat bicara, cepat bicara. Tuan, saham Ki Anda telah melonjak, sudah melebihi 100 miliar. Apa? Tuan, Anda sudah bangun. Baiji, apa yang baru saja kamu katakan? Bicara yang jelas. Wabah global, virus influenza yang tidak dikenal. Saat ini, tidak ada obat khusus. WHO mengingatkan semua orang bahwa langkah perlindungan terbaik adalah memakai masker. Tuan muda mengakuisisi semua pabrik masker di Huaguo. Oleh karena itu, harga masker melonjak dalam semalam. Satu masker di pasar gelap telah dispekulasikan hingga 20. Satu masker harganya 20. Kalau begitu 12 miliar masker. Itu 240 miliar. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini pasti berita palsu. The film was translated and narrated Jika Nyonya by tidak M percaya, Media. Anda bisa cek online. Semuanya ada di berita. mustahil. Bagaimana ini mungkin? Hanya sebuah masker, tanpa kandungan teknis. Bagaimana harganya bisa naik berkali-kali lipat? Justru karena itu memiliki tidak ada konten teknis. Itu diabaikan oleh orang lain. Seorang pengusaha harus tajam penciumannya dan tegas dalam bertindak. Akurat, tepat, kejam. Itulah mengapa aku tidak segan mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi pabrik masker. Tuan muda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang ilahi. Sekarang, di industri, dia sudah menjadi legenda. Siming. Ya, ayah salah menyalahkanmu. Kamu benar-benar seorang genius bisnis. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memprediksi krisis global ini? Bagaimana aku bisa memprediksinya? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Aku seorang transmigrator, bukan? Ini sangat sederhana. Ini adalah efek kupu-kupu. Sejak sebulan yang lalu, para ahli melaporkan tentang virus influenza. Namun, ahli itu dianggap sebagai penyebar rumor dan ditangkap. Ini akan segera menyebar ke berbagai tempat, tepat ketika virus influenza merajalela. Oleh karena itu, aku yakin bahwa wabah flu ini pasti akan mengguncang dunia. Luar biasa. Keluarga Wangku benar-benar telah diberkati oleh leluhur kita. Memiliki putra jenius sebagai pewaris. Kita sekarang memiliki 12 miliar masker. Aku menyarankan 6 miliar untuk ekspor dan 6 miliar untuk penjualan domestik. Masker di dalam Huaguo harus tetap dijual secara seragam dengan harga 2 per buah. Adapun yang diekspor, 6 miliar masker, mereka harus dijual dengan harga 20 per buah. Tuan muda berbudi luhur dan berbakat. Jika seseorang bisa menikah dengannya, itu benar-benar akan menjadi berkah yang terkumpul selama banyak kehidupan. Aku tidak setuju. 6 miliar masker untuk penjualan domestik, masih dijual 2 per buah.
Kalau begitu kita akan menghasilkan lebih dari 100 miliar lebih sedikit. Ayah, kau selalu mengajari kami. Hanya orang bodoh yang tidak menghasilkan uang saat ada kesempatan. Kakakku, si penghambur uang ini. Diam, kakakmu berhati baik dan dermawan. Bisnis punya prinsipnya. Di masa bahaya nasional ini, bagaimana bisa seseorang mengambil keuntungan dari krisis nasional? Ini adalah kakakmu, mengumpulkan karma baik untuk keluargawan kita. Benar sekali. Ingat kata-kataku. Mencari uang di dalam negeri bukanlah keahlian sejati. Mencari uang dari luar negeri, itulah keahlian sejati. Lagi pula, Kianda telah membangun reputasinya. Dibandingkan dengan saham yang terus melonjak tajam. Jumlah kecil dari penjualan masker. Hanya orang yang tidak berakal yang akan menghargainya. Siapa yang kau sebut tidak punya otak? Kurang ajar. Kakakmu sedang mengajarimu. Kamu benar-benar tidak bisa dilatih. Aku. Siming, mulai hari ini, kamu akan secara resmi mengambil alih sebagai Ketua Kianda. Kamu akan memiliki wewenang penuh untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan Kianda. Xiao, kamu akan menjadi wakil ketua. Belajarlah yang baik dari kakakmu. Jangan biarkan ayahmu kecewa padamu. Tuan. Sebenarnya, Xiao, dia juga sangat cakap. Anda seharusnya juga memberinya kesempatan. Selama adikku patuh mendengarkanku, aku akan memberinya kesempatan. Aidu. Ngomong-ngomong, adik, apakah kamu masih ingat taruhan kita? Taruhan? Taruhan apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Selama aku, dalam seminggu, berhasil menggandakan nilai pasar Kianda. Kamu akan mentransfer perusahaan real estate atas namamu kepadaku. Wang Siming, kau sudah Ketua Kianda. Kau masih menginginkan perusahaan real estateku? Mimpi saja. Xiao, kamu harus menepati janjimu. Lagi pula, menyerahkan perusahaan real estate kepada kakakmu untuk dikelola akan menciptakan nilai lebih. Ayah, kau terlalu pilih kasih. Xiao. The Kamu film was benar-benar tidak translated berguna. and narrated Ibu by dan M anak ini. Media. Mereka benar-benar sangat mengecewakanku. Ayah, mohon tenang. Aku pasti akan mendidik adikku dengan benar dan membimbingnya ke jalan yang benar. Wang Siming Siming, kamu harus berpikir matang-matang. Ayah, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku hanya akan mengambil pabrik masker. Aku ingin membangun karir lain. Kianda, serahkan saja pada adik laki-lakiku. Baiklah. Seperti yang kuduga dari Putrawan Xianlin. Baik. Apakah kamu punya permintaan lain? Katakan saja semuanya. Baiji sangat cakap. Dia merawatku dan sangat perhatian. Aku ingin membawanya bersamaku. Bagus. Baiji adalah gadis yang baik. Aku tidak setuju. Kau bisa mengambil pabrik masker itu. Kau tidak bisa mengambil Baiji. Ayah, Baiji sudah lama menjadi wanitaku. Apa? Tuan muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak. Baiji. Lihat. Kedua putraku. Keduanya menyukaimu. Kalau begitu, apa keinginanmu sendiri? Tuan muda, menyelamatkan adik laki-laki saya adalah dermawan seluruh keluarga kami. Saya bersedia. Saya bersumpah untuk mengikuti Tuan muda sampai mati. Xiao, apa kamu dengar itu? Baiji menyukai kakakmu. Mulai sekarang, dia akan menjadi kakak iparmu. Kamu tidak boleh mengganggunya lagi. Ayah, kalian semua sudah ditipu olehnya. Wang Siming itu. Dia hanya seorang bajingan dan brengsek. Dia bahkan tidak lebih baik dari binatang. Silakan mengutuk. Menjadi penjahat sesekali. Cukup memuaskan. Diam. Saya melarang Anda menghina Tuan muda. Apa kau benar-benar berpikir dia semacam orang baik? Akan ku beritahu. Tadi malam, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia dengan wanita lain bermain-main. Apa? Kau bilang aku bersama wanita lain main-main. Wanita yang mana? Katakan padaku. Kau. Jika kau berani, maka sebutkan namanya. Kemarin, aku bersama
Wanita mana main-main? Bicaralah. The film was Aku tidak translated percaya. and Kau berani menyebut narrated nama by M. ibumu. Media. Apakah? Jika kau tidak bisa mengatakannya, berarti itu fitnah. Kau pantas dipukul. Aku akan membunuhmu. Hentikan binatang ini. Ayah, apa kau tahu? Dia memberimu. Apa kamu tahu? Berapa banyak kakakmu telah berkorban untukmu, posisi pelaris. Dia bahkan melepaskannya untukmu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kamu bahkan menusuk kakakmu. Xiao, apa kamu masih ingin menjadi pewaris keluarga Wang kita? Hai, Xiao. Xiao. Tuan, untuk apa? Mengapa Anda memukuli putra Anda lagi? Astaga, anakku sayang. Kamu dipukuli seperti ini. Ibu tiri. Xiao bilang. Dia melihat tadi malam. Aku main-main dengan seorang wanita. Apakah kau tahu tentang ini? Aidu, Lancang. Anda tidak diizinkan memfitnah kakak Anda. ibu, kakak ayah. Kalian semua menindasku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang budak cinta sepanjang hidupku, dan tidak pernah memenangkan hati seorang wanita. Dalam kehidupan ini, aku bahkan tidak perlu menyatakan cinta, dan ada gadis sebaik ini, melemparkan dirinya ke pelukanku. Hidup seorang caibol benar-benar menyenangkan. Tuan muda. Kapan Anda mulai menyukai saya? Apa? Wanita secantik itu. Siapa yang tidak akan menyukainya? Mengapa bertanya kapan aku mulai? Aku menyukaimu pada pandangan pertama. Anda menyebalkan. Anda menggodaku lagi. Baiji. Wang Xiao mengatakan, kamu sudah wanitanya sejak lama. Apakah itu benar? Tuan muda, jangan percaya apa yang dia katakan. Saya masih suci. Apa? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku... Bagaimana Anda berharap saya bisa membuktikan hal seperti ini? Karena kau tidak bisa membuktikannya. Kalau begitu mari kita putus. Hei! Saya bisa membuktikannya. Keesokan harinya, Anda menyebalkan. Mengapa meminta saya membuktikannya? Anda jelas hanya ingin memanfaatkan saya. ayahku bilang, jika ada keuntungan dan kau tidak mengambilnya, kau adalah seorang bajingan. Anda menyebalkan. Benar. Apakah Anda benar-benar akan melepaskan hak waris Anda? Tentu saja tidak. Ini hanyalah bagian dari rencanaku. Wang Xiao dan ibunya sangat jahat. Hanya dengan keluar dari lingkaran ini, aku bisa benar-benar menunjukkan kemampuanku. Apa rencanamu selanjutnya? Kalau begitu, Bantu aku memesan tiket ke Shanghai. Aku perlu melakukan investigasi di lokasi untuk industri chip. Hidupku yang luar biasa baru saja dimulai. Lokasi perekrutan. Di belakangku ada 100 juta tunai. Kianda akan menginvestasikan 100 miliar dalam penelitian dan pengembangan chip. Proposal pemenang manapun, Kianda akan menawarkan penerimanya gaji tahunan 100 juta. Kianda menyambut hangat semua individu berbakat untuk bergabung. Menginvestasikan 100 miliar dalam chip, merekrut insinyur dengan gaji tahunan 100 juta. Sungguh berprestasi di usia muda. Uang membuat segalanya berjalan. Tapi chip, benda ini, bukan sesuatu yang uang saja bisa hasilkan. Ketua Wang punya semangat. Saya, James Lee, James Lee. datang ke sini tertarik oleh reputasi Anda. Apakah dia itu yang baru saja memenangkan hadiah Nobel? James Lee, tidak mungkin. James Lee ada di sini? Tuan ini. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya James Lee. Amerika Serikat, insinyur chip utama. Dia benar-benar pemenang tahun lalu. Hadiah Nobel, penemu chip 3 nanometer. Ya Tuhan.
The film was translated Teknologi 3 and nanometer. narrated by AS M sudah Media. memilikinya. Datang kepadaku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menuntut gaji tahunan 100 juta ini dariku? Ketua Wang, Anda masih terlalu muda. Industri ini sangat kompleks. Jangankan 3 nanometer. Teknologi 30 nanometer saja. Kalian tidak bisa memproduksinya. Kunjunganku kali ini bukan untuk itu. Gaji tahunan 100 juta. Aku di sini untuk memberikan bantuan teknis. Meskipun kata-katanya kasar, dia mengatakan yang sebenarnya. Industri dalam negeri baru saja mengatasi kendala teknis teknologi 40 nanometer. Jarak ke 3 nanometer masih sangat jauh. Dia sombong, tapi dia punya modal untuk sombong. Gaji tahunan 100 juta, ditambah 50 miliar. Untuk biaya R&D, aku, James Lee, bisa membangunkan untukmu chip 3 nanometer. Bagus. Tuan Lee, aku suka kesombonganmu. Selama kau bisa berkontribusi pada industri chip Huaguo kita. Atas nama Kianda, aku menyambut bergabungnya dirimu kapan saja. Dia hanya penipu. Pencapaian penelitiannya bahkan tidak bernilai 100 juta. Dari mana pengemis ini berasal? Keamanan, cepat usir dia dari sini. Lepaskan aku. Namaku Zhang Songyao. Zhang Songyao. Aku seorang insinyur chip. Aku harus bertemu Ketua Wang hari ini. Berhenti. Zhang Songyao? Kamu bilang kamu adalah Zhang Songyao. Benar sekali. Ini apa? Perusahaan Zhang Songyao bertahun-tahun kemudian menjadi raksasa chip terkenal di dunia. Orang yang kutunggu akhirnya tiba. Zhang Songyao, dia yang itu, dari 10 tahun lalu. Mahasiswa jenius dari luar negeri itu. Bukankah dia menghilang kemudian? Tepat sekali. Dulu, dia adalah seorang jenius langka di industri chip. Jenius apa? Menurutku dia hanya orang bodoh. Hanya pengemis bau. Ketua Wang, cepat usir dia dari sini. Li Gudan. Bahwa aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Semua berkat kamu. Siapa Li Guldan? James Lee. Nama aslinya adalah Li Guldan. Dia adalah adik seperguruan saya di IS saat saya belajar di luar negeri. Hei, dia bicara omong kosong. Dia memfitnahku. Kamu bicara omong kosong. 10 tahun yang lalu, saya selalu ingin kembali ke Huaguo untuk mengembangkan karir saya dan menghidupkan kembali pasar semikonduktor domestik. Jadi saya diam-diam mengirim cetak biru desain saya selama bertahun-tahun kembali ke Huaguo. Tidak disangka, Li Guldan ini melaporkan dan membongkar saya, menyebabkan pemerintah IS memenjarakan saya, dan dia menjiplak pencapaian penelitian saya selama bertahun-tahun, menuai keuntungan. Li Guldan adalah sosok yang bercela, tidak tahu malu, vulgar, menipu diri sendiri, menipu dunia, mengkhianati leluhur, bajingan. Selama 10 tahun terakhir, saya hidup dalam penyamaran, berpura-pura gila, dan untungnya berhasil melarikan diri dari penjara. Saya menyelundupkan diri kembali ke Huaguo. Berdiri di sini hari ini adalah untuk secara terbuka membongkar wajah asli Li Guldan ini. Warna asli. Apal, jadi begitu. Zhang Songyao, jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan mencabik-cabikmu. Persetan dengan Rambutnya palsu. Namanya palsu. Hasil penelitiannya juga palsu. Hanya produk tidak berharga ini. Apa kamu percaya? Ketua Wang, apakah kamu akan membiarkan bajingan ini bertindak sembarangan di sini? Tuan Sam, bolehkah saya bertanya, apakah Anda di sini hari ini untuk menawar juga? Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini, saya telah dengan tekun meneliti. Dan akhirnya menaklukkan teknologi penelitian 1 nanometer. Ketua Wang, tolong lihatlah. 1 nanometer? Itu tidak mungkin. Yang paling canggih secara internasional, hanya 3 nanometer. Omong kosong. 1 nanometer tidak mungkin memproduksi chip. Teknologi 3 nanometer. Itu 10 tahun yang lalu, saat kamu menjiplak pencapaianku. Meskipun saya di penjara selama 10 tahun ini, saya terus-menerus
mencurahkan diri pada penelitian. Li Gul'dan. Saya datang hari ini untuk menantangmu memperebutkan posisi kepala desainer. Saya bersumpah, apa yang pernah saya hilangkan, pasti akan saya rebut kembali dengan tangan saya sendiri. Saya akan mengambilnya kembali secara pribadi. Yang satu adalah peraih Nobel. Yang satu lagi pengemis bau. Semua orang tahu siapa yang harus dipilih. Ketua Wang. Cepat usir dia dari sini. Kalau tidak, teknologiku, kamu bisa melupakannya. Tuan Li Gul'dan. Yang paling kubenci adalah pengkhianat yang mengkhianati negaranya dan membelot ke musuh. Kau bahkan mengubah nama keluarga yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Apalagi yang ada. Yang tidak akan kau lakukan? Aku bukan Li Gul'dan. Aku James Lee. Aku adalah peraih Nobel. Di mataku, setiap gelar kosam tidak ada gunanya. Hanya mereka yang bisa menyelesaikan sesuatu adalah raja sejati. Tuan Sham. Selamat telah menjadi Huaxin, kepala insinyur. Gaji tahunan, 100 juta. Apa? Terima kasih, Ketua Wan, atas pengakuan dan dukungan Anda. Buang Li Gul'dan ini. Orang asing palsu, keluar. Melihatnya saja membuatku muak. Ya. Kamu akan menyesali ini. Jiang Xiong-yao. Semoga kamu mati mengenaskan, Jiang Xiong-yao. Aku belum selesai denganmu. Tuan Sham. Chip Huaguo bergantung padamu. Dana 100 miliar sudah tersedia. Anda bisa mengalokasikannya kapan saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan besar Ketua Wan. Demi Chip Huaguo. Saya, Sham, tidak akan gentar menghadapi ribuan kematian. Bagus sekali. Ye Xiao. Ketakutan terbesarku telah menjadi kenyataan. Apakah dia di sini untuk merebut kembali identitas kalbolnya? Kantor Wang Simi. Tuan Muda Wan. Bagaimana hidup sebagai cebol? Pasti cukup menyenangkan, kan? Kau akhirnya datang. Aku tahu. Suatu hari mimpiku akan berakhir. Kau pasti akan datang padaku untuk mengembalikan identitas. Kamu takut kehilangan segalanya, kan? Bunuh aku. Dan kamu bisa selamanya menjadi tuan mudamu. Kamu sekarang adalah tuan muda Chaebol Qianda. Membunuh orang biasa sepertiku semudah membalikan telapak tangan. Apa yang masih kamu ragukan? Di matamu, apakah aku benar-benar sebrengsek itu? Beri aku waktu lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku dibunuh oleh Wang Xiao. Di kehidupan ini, aku ingin melawan kejahatan dengan kejahatan dan membuatnya membayar hutang darahnya. Juga, perusahaan Cipu baru saja didirikan. Aku ingin mewujudkan mimpiku. Pada saat itu, aku pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan identitas kita. Baiklah. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Sebenarnya, kali ini aku datang. Aku tidak datang untuk mencarimu, untuk merebut kembali identitasku. Apa? Kalau begitu kau. Di kehidupan sebelumnya, aku terlahir di keluarga kaya. Aku lelah dengan tipu daya dan intrik. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Kau benar-benar tidak mau bertukar identitas denganku. Jangan khawatir. Kamu menjadi tuan muda. Memiliki karisma lebih dariku. Sebenarnya, aku benar-benar lega. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal hebat. Namun, kali ini aku datang untuk memperingatkanmu. Waspadalah terhadap Jingman dan putranya. Apakah kamu tahu bagaimana aku mati di kehidupan sebelumnya? Itu Jingman dan putranya. Benar sekali. Jingman dan putranya menyuap kepala pelayan dan meracuni makananku. Wanita kejam itu akan menggunakan cara apapun. Jingman. Tidakkah kau ingin balas dendam? Balas dendam? Sekarang aku sudah menjauhi dendam ini.
Mengapa aku harus memikirkan balas dendam? Lagi pula, Jingman adalah ibu Xiao. Dan aku hanya punya Xiao sebagai satu-satunya adik laki-lakiku. Kau benar-benar seorang santa, bukan? Jika kau tahu, adik kesayanganmu di pemakamanmu membuka sampahnya untuk merayakan. Aku takut kau tidak akan begitu murah hati, aku mengerti. Sudahlah. Bagaimanapun, itu semua dari kehidupan lampau. Dalam kehidupan ini, aku hanyalah rakyat jelata Yezio. Carl, jika kamu merindukan ibu dan ayah, pulang saja dan berkunjung. Dia benar-benar baik hati. Sayangnya, orang baik seringkali tidak mendapatkan balasan yang baik di kehidupan sebelumnya. Bukankah aku sama? Ye Xiao, di kehidupan ini, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Astaga, setelah menyelesaikan masalah ini, sudah waktunya pulang dan menemui ibu dan ayah. TETP saja, lebih baik tidak terlalu menonjol, agar aku tidak menakuti mereka. Maro. Bukankah ini selebriti internet wanita populer? Dari beberapa tahun kemudian, kutipan terkenalnya. Aku lebih baik menangis di BMW daripada tertawa di belakang sepeda. Benar-benar seorang pencari harta. Hai. Apa yang kau lihat? Dasar bocah busuk. Pergi sana. Kau mengganggu aku mengambil foto. Nona, mengapa kau mengutuk orang? Aku mengutukmu. Sudah ku bilang pergi sana. Apa kau tidak lihat aku sedang mengambil foto? Mengambil foto. Jika kau ingin mengambil gambar, ambil saja. Hei, dasar gembel. Pindahkan mobil rongsokanmu itu. Mobil rongsokanmu. Dan mobil mewahku yang bernilai jutaan. Dalam satu bingkai. Apa kau sudah gila? Nona, ini adalah trek Butterfly. Sepeda edisi terbatas. Harganya 32 juta. Ya Tuhan. 32 juta, katamu. Motor rongsokanmu itu bahkan tidak bernilai 320 yuan. Dasar udik. Lihat dirimu, bertingkah seolah belum pernah melihat apapun sebelumnya. Apa kau pernah melihatnya? Ini namanya G-Wagen. Orang sepertimu. Di kehidupanmu selanjutnya, kau tetap tidak akan mampu membelinya. Begitu, Kar. Kak, apa mobil mewah ini milikmu? Hei, warna ini sangat cocok untukku. Ini termasuk mobil mewah? Ini hanya milik keluarga saya, mobil belanjaan pengasuh. Kau sepertinya memiliki kesalahpahaman tentang mobil mewah. Kak, aku sangat suka berteman dengan orang sepertimu. Kak, aku belum punya pacar. Kak, aku sangat ingin merasakan kehidupan orang kaya. Bisakah kau membiarkanku merasakannya sehari saja? Bukankah kau baru saja bilang, aku udik? Tidak, aku tidak. Meskipun kau dari pedesaan, kau adalah pengusaha pedesaan. Bersama pengusaha pedesaan, sepertimu. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan bahagia. Betapa cepatnya berubah muka. Pujian itu terasa sangat enak. Mari kita lihat bagaimana aku bermain denganmu. Kau benar-benar ingin merasakan kehidupan orang kaya? Ya, aku memimpikannya. Baiklah, perusahaan cabang kuku perlu memesan mobil kok. Ikut aku membeli mobil. Kau bisa jadi asistenku sekalian. Benarkah? Sebuah G-Wagen. Merah muda. Masuklah ke mobil. Masuklah ke mobil. Masuklah ke mobil. Dapimu, toko tas tangan. Ya Tuhan, tas-tas di toko ini sangat indah. Kak, ayo kita beli satu. Halo, Nona. Baiklah. Silakan pilih. Bos, bawakan aku tas yang paling mahal di tokomu. Bawakan padaku. Tentu, Nona, mohon tunggu sebentar. Tas ini edisi terbatas global.
Saat ini harganya 140.000. Kau suka? Aku suka sekali. Kakak, cantik, bukan? Cantik. Sangat cocok untukmu. Benarkah? Tapi tas ini harganya 140.000. 140.000 sangat murah. Asal kau menyukainya. Bos, lepaskan labelnya dan bungkuskan untukku. Jika labelnya dilepas, tidak bisa dikembalikan. Tahu, potong saja, potong saja. Baik. Bungkus saja, tentu, Nona. Nona cantik, tunah atau kartu? Kartu. Kau gesek saja. Kakak, apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah kau ingin membeli tas itu? Tentu saja kau harus membayarnya sendiri. Oh, kakak. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Itu 140.000. Bagaimana aku bisa membelinya? Kalau tidak mampu, kenapa kau membelinya? Dan kau bahkan meminta mereka memotong labelnya. Tidak. Kakak, bukankah kau bilang kau akan mengajakku berbelanja? Aku bilang aku akan menemanimu berbelanja. Tapi aku tidak bilang aku akan membelikanmu tas. Kau baru saja bilang, tas itu sangat cocok untukku. Dan 140.000 itu tidak mahal. Bagiku, 140.000 memang sangat murah. Dan tas itu memang sangat cocok untukmu. Sayang sekali. Kau yang tidak pantas untuk tas itu. Nona, untuk tas edisi terbatas. Jika labelnya dipotong, tidak bisa dikembalikan. Tahu, bahkan jika kau tidak membelinya, kau harus mengganti rugi dengan harga asli. Aku tahu. Kakak, berhentilah bercanda. Mobil seharga 12 juta. Kau bilang akan membelinya dan kau membelikannya untukku. Ini hanya tas seharga 140.000. Bagimu, itu bukan apa-apa. Mobil seharga 12 juta. Itu kubeli untuk pacarku. Apa aku pernah bilang akan memberikannya padamu? Kau gila. Kau yang gila. Kita baru kenal kurang dari sehari. Kau bahkan tidak tahu namaku. Apa yang membuatmu berpikir bahwa pacar yang kubilang itu adalah kau? Tapi barusan, kau baru saja tidur denganku. Ayolah. Dari awal sampai akhir, kau yang proaktif. Bahkan pakaianku, kau yang melepaskannya. Kau mempermainkanku selama ini. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Cintai aku. Cintamu terlalu santai, bukan? Orang sepertimu, yang hanya pernah berpikir tentang menjadi kaya tanpa bekerja, seorang pencari harta, seseorang baik padamu, tapi kau tidak menghargainya. Malah, kau membayar uang sendiri untuk mendekati orang kaya. Ini adalah akhirmu. Desa Solo, keluarga Y. Aduh. Tuan Mudawan. Kenapa kau di sini? Aku datang menemui ibu dan ayah. Tidak. Seharusnya ibu dan ayahmu. Sudah kuduga. Kau pasti akan datang. Cepat masuk. Ibu, lihat siapa yang datang. Bin Feng He. Teman sekelasmu, Ibu, apa yang baru saja dikatakan anak ini? tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya merasa sangat dekat denganmu. Aduh, anak ini, mata ini, kenapa begitu akrab? Kapan kita pernah bertemu? Ibu, bagaimana bisa kau bertemu dengannya? Dia orang besar. Tuan Muda Grup Kianda. Pendiri teknologi Huaxian. Orang terkaya di dunia saat ini. Ketua Wang Ximing. Aduh, anakku, ternyata punya teman sekelas sepertimu. Kamu benar-benar berprestasi di usia semuda ini. Benar. Kamu belum makan kan? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Tidak perlu merepotkan diri. Tidak apa-apa. Biasakan saja. Masih sama seperti dulu. Ibuku masih sangat suka menanam bunga. Sudah berapa kali aku bermimpi untuk kembali ke sini. Hari ini, impianku akhirnya menjadi kenyataan. Tuan Muda, kau benar-benar berkembang pesat akhir-akhir ini. Bukankah itu berkat identitasmu sebagai cyborg? Benar.
Bagaimana kabarmu belakangan ini? Hei, kau tahu, ini luar biasa. Meskipun bekerja sekarang sangat melelahkan, dan aku harus mengantar makanan setelah bekerja, tapi jauh dari pertikaian keluarga besar. Tidak harus berjaga-jaga setiap hari. Orang-orang picik yang menusuk dari belakang. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya aku. Makan malam sudah siap. Ayo makan. Makanlah. Ketua Wang, di pedesaan kami, tidak banyak yang bisa ditawarkan. Jajiang Mian babi suir. Kuharap kau tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku keberatan? Beberapa hari terakhir ini, aku memikirkan rasa ini setiap hari. Hei, Ketua Wang, ada apa? Tidak sesuai seleramu, kalian orang kaya. Terbiasa makan hidangan lezat dari darat dan laut. Jadi makanan desa kami yang sederhana ini, kamu pasti tidak akan terbiasa memakannya. Bukan begitu, Bibi. Ini terlalu enak. Bau ini mengingatkanku pada ibuku. Ibumu? Kemana ibumu pergi? Sebenarnya, Simin, ibu, kau mungkin tidak tahu ini. Siming ini, sejak dia masih sangat muda, kehilangan ibunya. Itulah mengapa dia sangat merindukan aroma ibunya. Aduh, jadi begitu. Anak malang. Yishou juga, kehilangan ayahnya saat masih muda. Kalian berdua benar-benar senasib. Makanlah lebih banyak. Bibi tidak punya banyak keahlian lain. Tapi aku bisa menyediakan banyak mie. Bibi, aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Katakan padaku, ada apa? Aku ingin mengakui Anda sebagai ibu baptisku. Aku harap Anda bisa setuju. Aduh, ini benar-benar tidak bisa. Kekacauan macam apa yang ingin kau timbulkan sekarang? Hidupku baik-baik saja seperti ini. Haruskah kau bersikeras untuk merusaknya? Kenapa? Apa hanya Anda yang boleh punya ibu, dan aku tidak boleh punya? Hei, Aduh, Ketua Wang. Anda bos besar. Anda baru saja makan beberapa suap. Mie saya, itu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi ibu baptismu? Kalau Anda tidak setuju, aku tidak akan bangun. baiklah. Sepertinya jika aku tidak menyetujui permintaanmu, kau tidak akan menyerah. Ibu, terima saja dia. Anak baik, cepat bangun. Aduh, dengan sujudmu ini, makam leluhur keluarga kami, mengepulkan asap hijau, aku menyetujui permintaanmu. Ibu baptis. Aku, Halaman bobrok ini. Kenapa kau belum pindah? Ye Xiao, keluar sini. Apa yang kau lakukan? Berhenti. aduh, Hikiyang, kompensasi pembongkaran keluarga kami, belum menerima 1 sen pun, tanpa uang. Kemana kau harapkan kami ibu dan anak? Pindah? Dalam kehidupan sebelumnya, pada tahun 2019, perselisihan pembongkaran inilah, saat Haiqiang mengendarai kendaraan pembongkaran, dan merobohkan rumah kami. Ibuku tewas tertimpa. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan melindungi kalian semua. Haiqiang. Keluargamu sudah miskin seumur hidupmu. Apa gunanya kompensasi pembongkaran ini? Aku menasihatimu untuk jujur, menandatangani kontrak pengalihan tanah. Untuk menghindari lebih lanjut penderitaan fisik, apa yang kau lakukan adalah menduduki paksa tempat tinggal pribadi. Kalian gerombolan bandit, tanda tangani dengan jujur, dan aku akan mengampunimu. Tubuh yang sehat. Untuk membuatmu melayani ibumu yang sudah tua. Kalau tidak, aku akan di sini dan menggali lubang untukmu, untuk menguburmu dan ibumu langsung. Rumah tua ini adalah satu-satunya harta keluarga yang ditinggalkan ayahku untukku. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Nenek tua, kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pukul dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Aduh, siapa ini? Untuk apa kau berpura-pura menjadi orang besar? Aku adalah putra angkat keluarga Ye. Di siang bolong, kau berani dengan terang-terangan merebut tempat tinggal pribadi? Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Keadilan? Lihat aku. Aku adalah hukum. Aku menasihati kalian semua untuk cepat membuatnya menandatangani. Kalau tidak, aku akan menyuruh bulldozer meratakan halaman ini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Segera. Kau berani memerintahku? Kau mencari mati. Hati-hati, Egu. Setengah darat, kau berani memukulku? Cincang dia sampai mati. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau berani menyakiti ibuku? Bicara. Siapa yang mengirimmu? jangan berdebat. Nah, kakak perempuan Hikiyang menikah dengan yang dikenal sebagai naga sungai, Tuan Hu. Jika kau membunuhnya, seluruh keluarga kita juga tidak akan bisa hidup. Jangan khawatir. Ibu, serahkan ini padaku. Nah, kau mati.
Perusahaan real estate kami adalah afiliasi grup Kianda. Tuan Hu adalah iparku. Di bawah grup Kianda. Kalau begitu ada tontonan yang bagus. Xiao Hu itu iparmu. Telepon dia. Suruh dia datang. Halo? Kakak ipar. Aku dipukuli di desa. Itu desa Songlou yang saat ini sedang dibongkar. Cepat datang dan balas dendam untukku. Bocah bau. Tunggu saja kematianmu. Tuan Hu adalah seniman bela diri nomor The 1 di film was Jiuzhou. translated Dan sekarang dia and juga narrated instruktur by kepala M. keluarga Media. Wang. Menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Bagaimana jika aku memberitahumu Mas Sanhu? Hanyalah budak pribadiku? Aku ingin tahu, apakah kau masih berani bersikap sombong begitu? Bajingan. Kau ini apa? Berani memanggil Tuan Hu langsung? Aku ini apa? Kau akan segera tahu. Kei Qian. Aku memberitahumu, saudaraku ini bukan orang yang bisa kau sakiti. Jika kau ingin hidup, cepat pergi dari sini. Ye Xiao. Aku akan pergi. Aku menasihati kalian semua sekarang. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin jika aku senang, aku bisa membuat iparku membiarkan seluruh keluargamu tetap utuh mayatnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup beberapa menit lagi. Ketika iparku tiba, aku akan menyuruh mereka mencincangmu menjadi potongan-potongan dan memberimu makan babi. Siapa yang berani menyentuh iparku? Ipar, orang ini memukulku. Cepat, bantu aku membunuhnya. Mas Sanhu, Cepat. Bunuh dia. Bajingan, diam. Ipar, kau. Mengapa kau memukulku? Siapa iparmu? Kau mencari mati. Jangan libatkan aku. Ipar. Kau dan kakakku tidur bersama. Jika kau bukan iparku, lalu kau ini apa? Wanita itu, kakakmu. Sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya? Ipar kau. Bagaimana bisa kau seperti ini? Hai Qian, sepertinya kau masih belum menyadari bahwa Tuan Hu yang kau sebutkan di mataku tidak lebih dari seekor anjing. Ya, Wang Ximing. Kau berani sekali. Beraninya kau menghina Tuan Hu. Diam. Aku sungguh anjing Tuan Muda. Tuan Muda? Aku membantumu melampiaskan amarahmu. Kau bodoh buta. Aku memberitahumu, jika kau mengatakan satu lagi kata-kata tak berguna, aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan dan menyeretmu keluar untuk diberikan makan babi. Iparmu melakukan sesuatu untukmu, bukan tanda tanya. Dia baru saja mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Tuan Muda, aku tidak mengenalnya. Bahkan jika kau meminjamiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani menyentuh keluargamu. Tuan Muda, bahkan Tuan Hu berlutut. Ada apa ini? Tidak bisakah kau lihat? Tuan Hu bahkan memanggilnya Tuan Muda. Mungkinkah dia Tuan Muda Kianda yang legendaris? Orang terkaya di dunia, Wang Ximing. Mas Sanhu, katakan padaku, orang yang menyerang ibu baptisku ini dan mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Bagaimana kau akan menghadapinya? Dia pantas mati 10.000 kali. Bahkan dicincang menjadi 1.000 bagian pun tidak akan terlalu banyak. Tuan Hu menegakkan keadilan di atas keluarga. Karena itu masalahnya. Kalau begitu lanjutkan seperti yang kau katakan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kau pasti akan puas. Penjaga. Seret dia keluar. Seret dia keluar dan berikan makan babi. Ipar. Tuan Muda, ampuni aku. Mas Sanhu, mulai sekarang, kendalikan bawahanmu dengan baik. Jika mereka mengganggu keluarga Ye lagi, aku jamin kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan Muda, itu semua aku. Sebuah momen kecerobohan. Aku pantas mati 10.000 kali. Kunjunganku ke keluarga Ye hari ini, jangan beritahu siapapun. Mengerti? Dimengerti. Enya. Baiklah. Tuan Muda, aku akan pamit. Hei, Tuan Muda kedua. Kami menemukan Tuan Muda. Dia saat ini berada di 09, Baris 1, Desa Songlou. Apel. Dia sudah hilang beberapa hari. Mengapa dia pergi ke tempat terpencil dan miskin itu? Berapa banyak pengawal yang dia bawa? Dia saat ini sendirian. Tinggal di rumah seseorang bernama Ye Xiao. Baiklah, mengerti. Dia sendirian. Tanpa pengawal.
Ini benar-benar anugerah. Lo Shatu, kau datang tepat pada waktunya. Aku baru saja menerima berita tentang target. Tuan muda kedua, kau tahu hargaku. 100 juta untuk 1 nyawa. Lo Shatu. Tidak ada utang. The film was translated and narrated by M Media. Jangan khawatir. Reputasimu, Lo Shatu. Aku percaya itu. 50 juta akan segera ditransfer setelah target ditangani. Sisa 50 juta akan ditransfer seketika. Langsung saja. Setelah apa yang terjadi hari ini, apakah kau masih berpikir menjadi orang normal itu bahagia? Sulit untuk memiliki segalanya di dunia ini. Dalam hidup ini, aku hanya ingin hidup tenang dan damai. Menjadi orang biasa sudah cukup. Aku benar-benar sulit memahamimu. Di dunia ini, orang miskin tidak punya apa-apa. Sementara bagi mereka yang kaya, semua hal indah di dunia bisa mereka nikmati sepuasnya. Kau benar-benar melepaskan identitas kabelmu, rela menjadi orang biasa. Ketika kau telah mendapatkan segalanya, lalu kehilangan segalanya, kau akan sama sepertiku. Baiklah, jika kau ingin mendapatkan kembali identitasmu, temui aku kapan saja. Apa? Kau menemukan cara untuk mendapatkan tubuhmu kembali? Tidak, tapi aku bisa mentransfer perusahaan itu kepadamu, memungkinkanmu mendapatkan kembali identitas kabelmu. Tidak perlu. Menurutku, keadaan sudah cukup baik seperti ini. Hei, Ibu. Sudah selarut ini, belum tidur juga. Cepat matikan lampu, cepat istirahat. Ibu. 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 Siapa itu? Mereka pasti datang untukku. Ini semua salahku, ibu meninggal. Ibu. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Aku mendirikan Watson Technology, mematahkan monopoli chip AS. Pasti banyak orang yang menginginkanku mati. Ibu. Tuan muda kedua, misi selesai. Semua orang dari keluarga Ye dan Wang Ximing sudah tewas dalam kobaran api. Tidak ada jejak sisa-sisa mereka. Bagus sekali. Sisa 50 juta akan segera ditransfer. Mundur. Jiang Cheng TV. Untuk perkembangan selanjutnya, stasiun ini akan terus mengikuti. Dia mati. Wang Ximing sialan itu. Dia akhirnya mati. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wang akan menjadi milikku. Luaxin juga milikku. Aku adalah orang terkaya. Apa yang kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Ayah, aku bilang kakakku sudah mati. Apa kau tidak melihat beritanya? Aku sudah bertanya pada polisi. Kakak laki-lakimu dibunuh. Katakan padaku, apakah kau yang melakukannya? Ayah, apa kau menderita Alzheimer? Kakakku telah menyinggung banyak orang di luar. Apa yang membuatmu bilang aku membunuhnya? Ma Senhu memberitahuku. Beberapa hari yang lalu, kamu bertanya kemana-mana tentang keberadaan kakakmu. Pada hari kejadian, Ma Senhu memberitahumu kakakmu pergi ke keluarga Ye. Pasti kamu. Orang tua bodoh, bahkan jika aku membunuhnya. Lalu kenapa? Wang Ximing sudah mati. Sekarang aku adalah satu-satunya putra kandungmu. Ayah, kau tidak berpikir untuk mengorbankan anggota keluarga demi kebenaran kan? Benar-benarkah emo? Benar-benarkah emo? Orang tua bodoh, usiamu tidak banyak lagi. Tinggal saja di rumah, dan tunggu kematian dengan patuh. Adapun urusan keluarga Wang, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sungguh dosa. Ketika kamu masih kecil, kamu sudah bersifat kejam. Ketika kamu masih kecil, kamu berani mengambil pensil dan menusuk mata teman sekelas. Ibumu yang melindungimu. Seharusnya tidak. Seharusnya aku benar-benar tidak menyelesaikannya dengan Wen secara pribadi. Itu aku sendiri yang membesarkan binatang buas. Orang tua bodoh, aku menjadi seperti ini. Bukankah semua karena kau? Mengapa? Mengapa kau tidak menyerahkan Tianda kepadaku lebih awal? Apa hanya karena dia dari istri pertama? Apa hanya karena dia 2 tahun lebih tua dariku?
Apel, mengapa dia harus merebut segalanya dari keluarga Wang? Mengapa? Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Katakan padaku. Kamu masih berani membandingkan dirimu dengan kakakmu. Jika bukan karena kakakmu, tanpa vaksin teknologi, Qianda sudah lama bangkrut. Sayang sekali. Wang Ximing sudah mati. Bukan hanya aku akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga Qianda, tetapi juga sebagai satu-satunya adik kandungnya. Aku akan secara terbuka dan sah mengambil alih vaksin teknologi. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wang akan menjadi milikku. Delusi. Aku akan melaporkanmu. Aku akan ke polisi sekarang juga untuk melaporkanmu. Dasar bodoh, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang mencari masalah. Kamu binatang buas. Dasar bodoh, apa kau benar-benar berpikir Wang Ximing adalah orang yang sebaik itu? Biar ku beritahu, dia sudah menipumu. Apa? Apa yang kamu katakan? Ada apa? Memalukan, bukan? Tidakkah kau ingin membunuhnya? Kalau tidak, menurutmu mengapa aku sangat ingin membunuhnya? Penghinaan yang dia berikan padaku jauh melebihi milikmu 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Kamu, omong kosong. Ximing, dia bukan orang seperti itu. Aku tahu. Dalam hatimu, dia selalu menjadi orang baik yang lembut dan ramah. Tentu saja. Aku juga dulu berpikir begitu, tapi aku tidak tahu mengapa. Baru-baru ini dia tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda. Kita semua tertipu olehnya. Kamu. Kakakku sudah mati. Jadi apa gunanya? Apel, cepat siapkan untuk serah terima. Serahkan apa? Tentu saja, ini tentang menyerahkan perusahaan kepadaku. Bahkan jika itu diserahkan kepadamu, kita masih harus menunggu sampai prosedur warisan selesai. Tuan muda kedua, mengapa kau begitu tidak sabar? Baiji, aku bisa menunggu untuk hal lain. Tapi hanya kau? Tuan muda pertama, kau membunuhnya, bukan? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika aku tidak? Semua itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah, Qianda adalah milikku, vaksin juga milikku. Dan kau. Dan akan menjadi milikku di masa depan. Apa kau tidak takut aku akan memanggil polisi? Panggil polisi? Di masa depan, aku akan menjadi Taipan triliuner. Apa kau pikir mereka akan mempercayai aku atau mempercayaimu? Baiji, aku memberitahumu. Kebenaran apapun di hadapan uang dan kekuasaan tidak sulit untuk disembunyikan. Selama kau mengikutiku, aku berjanji. Apa yang terjadi sebelumnya bisa dimaafkan. Aku akan tetap menikahimu. Menikah denganku? Tuan tidak akan setuju. Benar. Aku lupa memberitahumu. Orang tua bangka itu meninggal kemarin. Kau membunuhnya juga. Jangan mengatakannya secara langsung. Apel, Wang Xiao, kau bahkan membunuh ayah kandungmu sendiri dan kakak kandungmu sendiri. Apa kau ini manusia? jadi kenapa? Bukankah Li Shimin juga begitu? Dia membunuh kakak kandungnya sendiri, bukan? Ribuan tahun kemudian, dia masih dihormati sepanjang masa. Kau benar-benar gila. Kau lebih buruk dari binatang. Baiji, aku memberitahumu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Hari ini, kau ikut denganku, atau semua orang yang tahu rahasia ini akan mati. Astaga. Tuan muda kedua. Mulai sekarang, Qianda dan Huaxin, semuanya akan menjadi milikmu, dan kau akan menjadi orang terkaya berikutnya di dunia. Bagaimana mungkin ada orang berani menentangmu? Bagus kalau kau tahu. Pulanglah bersamaku malam ini. Baiklah. Jika kau ingin aku kembali bersamamu, maka ikutlah denganku ke suatu tempat dulu. Tempat apa? Astaga. Kau akan tahu begitu sampai di sana.
Baiji, kau benar-benar mendirikan aula peringatan untuk kakakku yang sudah mati itu? Apa kau tidak takut aku akan cemburu? Lihat baik-baik. Siapa yang dihormati di aula peringatan ini? Tablet leluhur Ye Xiao. Tablet leluhur Nyonya Ye, ibu yang baik hati. Ye Xiao. Nyonya Ye, ibu yang berhati mulia. Bukankah ini ibu dan anak yang bersama Wang Ximing? Mengapa kau menghormati mereka? Akulah yang menghormati mereka. Kau. Hantu. Jangan mendekatiku. Wang Xiao. Lihat baik-baik. Apakah aku manusia atau hantu? Kamu punya bayangan. Kamu manusia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lo Shatu. Jelas memberitahuku bahwa kamu sudah mati. Aku benar-benar hampir mati. Sayang sekali. Hidupku tidak ditakdirkan untuk berakhir. Simin, kamu mengemban sebuah misi. Cepat pergi. Ada lorong rahasia di bawah tempat tidur. Cepat. Ada lorong rahasia di bawah tempat tidur. Kenapa aku tidak tahu? Aku yang menggali. Aku selalu berpikir, kamu akan membunuhku untuk membungkamku. Sekarang sepertinya, aku terlalu khawatir. Kamu cepat. Jika kita pergi bersama. Berhenti bicara omong kosong. Cepat. Bagaimana itu mungkin? Polisi jelas mengatakan, ada 3 mayat. Itu instruksiku. Agar polisi menyegel berita itu. Tujuannya adalah untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Wang Xiao, kau dicurigai menyewa pembunuh. Dan bahkan secara pribadi membunuh ayahmu sendiri. Hari ini adalah hari pembalasan. Kamu sebenarnya tidak mati. Jadi kenapa? Apel, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku menyewa seseorang untuk membunuh bajingan tua itu? Sudah kukirim untuk dikremasi. Kamu tidak akan mendapatkan bukti apapun. Wang Xiao, kau benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Lihat baik-baik, apa ini? Ini. Setelah kejadian itu, aku secara bersamaan menyegel berita itu dan memasang pengawasan di kediaman keluarga Wang. Setiap gerakanmu berada dalam genggamanku. Wang Xiao, kau tamat. Kakak sulung, kamu adalah saudaraku sendiri. Sekarang ayah sudah meninggal. Aku adalah satu-satunya kerabatmu yang masih hidup di dunia ini. Jangan bunuh aku. Ampuni nyawaku. Keluarga, biarkan aku memberitahumu. Dia adalah keluarga sejatimu. Kamu. Apa maksudmu? Kalian semua pergi. Simin, binatang semacam ini, kau sama sekali tidak boleh lunak padanya. Kau juga pergi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, kakakmu diracuni sampai mati olehmu. Aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini, dia benar-benar akan dibunuh olehmu untuk kedua kalinya. Apa yang kamu katakan? Kehidupan sebelumnya apa? Kehidupan ini? Sejujurnya, aku kembali dari 4 tahun kemudian. Apakah kau ingin tahu apa yang terjadi? Di kehidupan sebelumnya, Transmigrasi? Transmigrasi? Pantas saja kamu begitu berpandangan jauh. di kehidupan sebelumnya, kakakmu Wang Ximing secara pribadi diracuni sampai mati olehmu. Di pemakamannya, kau mengadakan pesta kolam renang untuk merayakan menjadi satu-satunya pewaris Qianda. Pada hari itu juga, aku, Ye Xiao, ditenggelamkan hidup-hidup olehmu di tempat kejadian. Ketika aku terbangun lagi, aku menemukan bahwa aku sebenarnya telah berinkarnasi, dan aku sebenarnya telah bertukar jiwa dengan kakakmu Wang Ximing. Maksudmu? Kamu adalah Ye Xiao. Yang merasuki tubuh Ye Xiao adalah kakak laki-lakiku. Benar sekali. Di kehidupanmu sebelumnya, kakakmu diracuni sampai mati olehmu. Dia sudah lelah dengan perseteruan keluarga-keluarga berkuasa. Dia bermaksud di kehidupan ini untuk hidup sebagai orang biasa, untuk menjalani hidup yang damai dan stabil. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman beracunmu. Aku tahu itu.
Kakak laki-lakiku begitu lemah dan mudah diintimidasi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu tegas? Jadi itu kamu yang selama ini menipuku. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di tanganmu. Dan kau bahkan mengambil istriku. Itulah mengapa aku bersumpah. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Perusahaanmu, pewarismu, dan juga ibumu. Baiklah. Kamu menang. Lakukan sesukamu padaku, bunuh atau siksa. Aku menyerah. Tidak. Siming, aku mohon, tolong lepaskan kami, ibu dan anak. Kami akan memberimu seluruh kianda. Kami tidak menginginkan apapun. Mengingat bahwa kau dan aku pernah tidur bersama. Aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Mengemis padaku? Baiklah. Aku akan memberimu berdua, kau ibu dan anak berakun, satu kesempatan. Di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Pilih sendiri. Kamu. Ibu, kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku akan mati. Aku akan mati. Tolong ampuni ibuku. Tidak, tolong lepaskan Xiao. Aku saja yang mati. Aku membunuh ayah. Aku juga membunuh ibu dan anak keluarga Ye. Akulah yang pantas mati. Bunuh aku. Itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Nah. Jika kau mati, apa yang akan kulakukan? Siming, jika kau ingin membunuh-bunuh saja aku. Aku mohon, jika kau ingin membunuh-bunuh saja aku akan mati. Cukup. Wang Xiao. Aku kira kau adalah orang yang tidak punya kemanusiaan. Tapi sekarang sepertinya, kau masih manusia juga. Kau boleh pergi. Aku akan mengirim orang untuk membawamu ke tempat yang jauh. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Terima kasih. Ibu, ini, apa kamu tidak akan melepaskan kami? Kenapa kamu masih mengikat kami? Cukup. Fakta bahwa dia bersedia melepaskan kita. Sudah, rahmat terbesar bagi kita. Apel, Tuan, kita mau kemana? Myanmar Utara. Apa? Apel, Tuan muda pertama. Sekarang, setelah balas dendam besar terlaksana. Apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana menyumbangkan semua asetku dan menjadi orang biasa yang bebas dari kekhawatiran. Kau memiliki aset lebih dari 1 triliun. Kau mendonasikan semuanya. Apa kau rela melepaskannya? Aku pernah bertanya pada Ye Xiao, apakah dia bersedia melepaskan identitasnya. Sebagai seorang konglomerat, dia memberitahuku bahwa ketika kau sudah mengalami cukup banyak kehilangan, kau akan mengerti. Di kehidupan ini, aku sudah mendapatkan cukup banyak dan kehilangan cukup banyak. Sekarang, aku hanya ingin mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalku untuk mengajar dan mendidik. Baiklah, kalau begitu, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku punya teman bernama Gou Yi. Dia menjalankan sekolah swasta. Apakah kau mau ikut denganku, Guru Bai?